A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai mukaddimah, mari kembali kita merenungi bahwa di setiap permulaan kita wajib bersyukur. Jadi wajib bersyukur atas semua limpahan karunia yang kita terima. Hati itu harus selalu connected with Allah, atau kita harus memiliki hubungan transenden kepada Allah, sehingga semua diawali dengan rasa bersyukur atas semua limpahan karunia yang kita nikmati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu menunggu kita itu sempurna, tidak perlu menunggu kita itu kaya baru kita bersyukur kepada Allah. Tidak perlu menunggu kita itu punya jabatan tinggi baru bersyukur kepada Allah. Sama halnya tidak perlu kita menunggu sempurna bacaan Quran kita baru kita sholat. Sempurna atau tidak sempurna bacaan kita, maka kita harus tetap sholat. Dan itu salah satu tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita bersyukur, kita tidak boleh lupa untuk selalu juga mencurahkan salam dan salawat kepada Habibuna wa Nabiullah wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad, supaya pertama dengan senantiasa terhubung, connected with Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkah Allah turun dan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu terlimpah kepada kita, bahkan insya Allah akan mendapatkan syafaat sampai di yaumil akhir nanti. Yang biasa kita dengar Bapak Ibu sekalian, atau umum kita dengar, apa itu bertakwa menurut ilmu para fuqaha, atau pada umumnya yang kita dengar adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Kira-kira adakah di luar Nabi adakah umat manusia yang bisa mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya? Rasanya sulit. Kalau kita tidak ingin mengatakan hampir mustahil. La'allakum ta'takun, meningkatkan ketakwaan, meningkatkan kehati-hatian. Tapi yang saya ingin katakan ibu bapak sekalian, tidak perlu kita menunggu diri kita untuk sempurna melaksanakan seluruh perintah Allah, karena itu tidak akan mungkin terjadi jika tidak disertai dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kemudian kita mau melaksanakan sujud ilallah. Yang tidak bagus bacaan Qurannya, kalau dengar kalimat ini maka dia jauh dari sholat. Wah, nanti saya setelah bisa ngaji, ya kalau bisa ngaji. Yang dengar ceramah, yang dengar tidak dengan faktor kedekatan kepada Allah secara menurut Al-Quran, maka dia semakin menjauhi Al-Quran, semakin menjauhi sholat. Dia harus belajar Quran dulu, setelah belajar baca Quran harus belajar tajwid dulu, baru kemudian sholat. Itu mengurangi motivasi umat Nabi Muhammad untuk selalu dekat kepada Allah. Hari ini kita akan bahas penghujung surah 183 itu, la'allakum ta'takun. Kenapa? Karena ada ungkapan al-waqiyatu khairum minal ilaj, mencegah lebih baik daripada mengobati. Berhati-hati jauh lebih baik. Tadi itu bertakwa, berhati-hati. Seperti apa contohnya? Kita itu mau keluar rumah, ada rintik-rintik atau mendung, kita bawa payung, itu namanya berhati-hati. Bagaimana mungkin bisa meningkat kehati-hatian kalau kita tidak mengenali? Ada sebuah ungkapan, man arafahu
faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka sungguh ia mengenali Tuhannya. Dari mana kita berasal, untuk apa kita ada di sini, dan kita harus tahu bahwa pasti di suatu hari kita akan pulang. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya sampai di hubungan terakhir ayat tadi Quran surah Muhammad itu, ada biasa kekeliruan kita di dalam, jadi beragama itu ada macam-macam tingkatan kesadaran, Pak. Pertama, kesadaran formalistik namanya. Ya pokoknya saya cukup sholat 5 waktu. Tapi hanya berhenti sampai di situ. Datang puasa Ramadan, puasa Ramadan. Datang tiba musim haji, kalau ada sedekah berangkat. Jadi ada kesadaran formalistik. Ada lagi cara beragama secara sufistik. Tidak cukup dengan hanya sholat 5 waktu, tapi dia harus, kalau zaman kayak di Jawa itu bertapah, bertahanut dalam bahasa agama, dengan jalan ritual. Pokoknya harus ke makam-makam para wali, harus ke itu jalan-jalan sufistik. Cara model kesadaran beragama secara formalistik, sufistik. Ada yang tingkatan lain namanya profetik. Profetik itu berasal dari bahasa Inggris, yakni nabi. Bagaimana caranya? Membangun cara beragama Islam kita. Tidak cukup dengan hanya formalistik, juga tidak berhenti di cara sufistik, tapi kita ada di sekitar umat Nabi Muhammad yang lain. Membangun kesadaran bagaimana membangun solidaritas, seperti zakat, membantu. Bukankah dalam hadis Nabi dikatakan, engkau tidak akan pernah mencium baunya surga jika tetanggamu kelaparan sedang engkau kekenyangan. Itulah cara Nabi membangun. Karena tipikal manusia itu, tipikal kita yang sering kita tidak sadari, terutama ibu-ibu, dan kita semua bukan terutama ya. Di dalam itu ada dua yang sering bertentangan, Pak. Satu, flying of your role. Ada juga being yourself. Flying role itu keadaanmu hari ini. Kenapa enggak kerja? Aduh, saya itu sebenarnya enggak cocok jadi PNS. Saya cocoknya bisnis, tapi ya sudahlah, ini aja dijalani. Dia tahu nih, anaknya 5, gajinya 4 juta, dia tahu kebutuhannya padahal 1 bulan itu 15 juta misalnya. Tapi dia bilang, sudah pasrah aja, karena memang saya, ya memang beginilah jalannya. Tidak benar Bapak Ibu sekalian kalau karakter itu tidak bisa dirubah. Tidak benar sifat itu tidak bisa diubah. Kita hanya berhalusinasi, membentengi diri kita bahwa kita tidak bisa berubah. Sikap hidup fatalisme, ya pasrah, itu tidak dianjurkan di dalam keimanan kita. Keluarga butuh 15 juta, gaji ASN itu 5 juta, berarti kita tekor minus 10 juta. Lalu kita fatal itu fatalisme, aliran fatal, aliran pasrah. Ya sudah, bersyukur aja, ini kita cukup-cukupkan. Bagaimana mungkin dicukup-cukupkan kalau tidak cukup? Betul nggak? Padahal Nabi mengajarkan dan Allah menganjurkan kepada kita untuk membangun sikap beragama profetik, mengembangkan diri. Saya sebenarnya tidak hobi baca, tidak suka baca, tapi karena saya sebagai kabak pemerintahan misalnya, jadi saya harus terpaksa baca. Ini orang yang sedang membunuh karakternya.
Bahkan ada pendapat sufi, kalau kau ingin mengenal dirimu, hancurkan dulu dirimu. Apa yang dimaksud dengan hancurkan dirimu? Hancurkan egomu. Bahkan ego terhadap dirimu sendiri itu akan menghambat kemajuanmu dan menutup tabir untuk semakin taat beragama kepada Allah. Kenapa enggak diubah? Tadi saya ambil contoh. Kenapa enggak diubah? Saya sebenarnya aslinya tidak suka baca buku. Tapi karena saya kabak pemerintahan, maka saya wajib menuju untuk bisa hobi baca buku. Lalu pada hari berikutnya mengatakan, lama-lama baca buku itu asik juga. Bandingkan tadi yang bilang, saya itu sebenarnya tidak suka baca buku, tapi karena saya kabak pemerintahan, terpaksa saya baca buku. Maka orang ini tidak akan bisa pernah keluar. Cara yang pertama ini tidak bisa pernah keluar mengambil hikmah, karena paradigmanya, perspektifnya terhadap hal tersebut itu karena terpaksa. Baca berapapun buku dia tidak bisa masuk. Padahal Allah bilang apa? Kau cukup memulai. Kalau kau ingin jadi tukang las, hari ini kau belum bisa jadi tukang las, mulailah cari peralatannya, mulai ngelas. Sisanya aku yang bantu, kata Allah. Kalau kau mau buka usaha, mulailah buka usaha. Sisanya nggak perlu kau pikirkan datang pembeli enggak, rugi apa enggak. Udah buka aja. Sisanya kata Allah, ini Allah yang bilang, aku yang bantu. Tidak perlu bersyukur harus menunggu kita sempurna. Tidak perlu menunggu kita sholat setelah kita harus fasih di dalam baca Al-Quran. Kalau hari ini masih ada yang ditakdirkan belum bisa baca Quran, sekarang ikut jamaah supaya tidak memaksakan diri membaca surah-surah sendiri dalam baca Quran, sehingga tidak merasa sulit untuk sholat. Tidak ada orang yang tidak bisa berubah selama orang itu mau berubah. Makanya kategori manusia itu kan ada dua, ahsanu takwim dan asfala safilin. Ayo Bapak Ibu sekalian, kita ini semua adalah makhluk yang sedang belajar, makhluk yang sedang mau berubah. Yang tidak mau berubah adalah orang yang memiliki kesadaran beragama secara fatalisme, pasrah. Dia lupa bahwa ada Allah yang menggerakkan kita dan menyuruh, meminta kita untuk mengembangkan sikap beragama antara kepentingan-kepentingan bersifat duniawi, lebih-lebih kepentingan yang lebih kekal bersifat ukhrawi. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullah, hai orang-orang yang beriman, barang siapa atau jika kamu menolong agama Tuhan, agama Allah, ingat, Allah itu tidak butuh apa-apa dari kita. Mau satu penduduk bumi ini tidak sholat, tidak turun kedudukan Tuhan sebagai Tuhan. Mau kita taat atau tidak taat itu nggak ada urusan. Jadi yang butuh keimanan itu adalah kita kepada Allah, bukan Allah kepada kita. Apa yang dimaksud dengan menolong agama Allah? Selain kita memiliki kesadaran pelaksanaan agama secara formalistik tadi, sholat 5 waktu dan seterusnya, ingat, beragama itu bukan cuma itu. Beragama itu berbuat baik kepada sesama manusia. Beragama itu berhusnus son, bersangka baik kepada sesama manusia. Kalau perintah itu ada, maka kita juga harus membumi hanguskan prasangka-prasangka buruk kita kepada siapapun, apalagi kepada Allah. Seolah-olah keadaannya hari ini itu karena Allah, padahal Allah mengatakan setelah engkau salat subuh maka bertebaralah di atas muka bumi ini cari rezekiku. Fantasyiru fil ardh. Oleh sebab itu sekali-kali kita harus membangun sikap beragama kita secara baik. Dan cara kita untuk menuju ke sana adalah dengan jalan
menolong agama Tuhan dalam perspektif bukan karena kepentingan Tuhan, tapi kepentingan kita. Di antaranya berbuat baik kepada sesama manusia, berzakat, dan lain sebagainya. Yang ada hubungannya, interaksi, hubungan kemanusiaan kita dengan sesama. Membangun masjid, masuk, mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, tapi juga kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Wa yuthabbit aqdamakum. Tadi terjemahannya apa, Pak? Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Luar biasa ini artinya. Saya bantu Pak Tejo nih, saya nolong Pak Tejo. Pasti Allah akan mendatangkan pertolongan pada kita. Itu otomatis, Pak. Saya bab zakat, infak dulu, sedekah saya udah bahas, kita udah bahas. Kita ini bantu Pak Eko nih, bantu beli beras 50.000. Kata Nabi apa? Sebelum Pak Eko menerima uang ini sudah sampai di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mau sukses, banyak orang yang mau kaya, tapi tidak tahu cara bagaimana mengundang kekayaan yang sumbernya dari Allah. Kaya itu tidak harus melimpah-limpah harta, tapi cukup kita biayai keluarga, cukup untuk bisa dipakai beribadah, cukup untuk pakai untuk berbuat baik. Caranya gimana? Undang magnet, undang perekat-perekat rezeki Allah. Kalau dari sisi kemampuan personal kita tidak bisa. Di antaranya orang tua, anak yatim, zakat, infak, sedekah. Kalau bakhil, udah pasti Allah tidak akan turunkan pertolongan seperti Allah turunkan pertolongan kepada orang-orang yang memiliki kelapangan hati kepada sesama. Kalau sudah Allah yang bilang gitu, ini zakat, ini sedekah, ini bantuan, sebelum diterima oleh si penerima sudah sampai di hadrat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ada sedikit pun, sebesar biji zarah pun keraguan kita kepada semua janji Allah. Setiap satu kebaikan minimal akan berbuah asyra hasanah, 10 kebaikan, dan akan meneguhkan kedudukan kita. Satu orang, saya ambil contoh, orang, saya punya uang 1 juta, saya bantu uang orang 100.000, tidak akan mengurangi 1 juta ini, tetap meneguhkan fungsi 1 juta ini kalau dari sisi materi. Tapi dari sisi pengembangan dan pembangunan dari atas bantuan itu, insya Allah kita akan mendapatkan kedudukan-kedudukan mulia di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada yang mau jadi apa, udah ikut tes, ikut jalan begini tidak bisa, cari jalan lain, minta tolong kepada Allah. Mungkin dengan jalan sedekah, mungkin dengan jalan bantu anak yatim, mungkin dengan datang minta maaf kepada kedua orang tua. Insya Allah bantuan Allah akan datang dan mencarikan jalan lain selain jalan-jalan yang telah kita tempuh tadi, meneguhkan kedudukanmu. Kalau sudah Allah yang teguhkan kedudukan, sudah sulit bagi siapapun untuk menggeser-gesernya, sulit untuk digoyahkan oleh siapapun, karena Allah yang meneguhkan kedudukan kita. Meningkatnya ketakwaan sebagaimana la'allakum tattaqun, yakni meningkatnya kewaspadaan pada diri kita, baik yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi. Salah satu di antara meningkatnya tadi ketakwaan itu, jika kita kekurangan atas kebutuhan kehidupan kita di dunia, Allah menuntut kita melalui Al-Quran dan Rasulullah, kita harus bersungguh-sungguh memenuhi semua kewajiban kita, tanggung jawab kita kepada siapapun
yang kita berkepentingan terhadap kehidupan kita di dunia. Demikian pula bersungguh-sungguh untuk mengubah diri ini menjadi lebih baik dalam rangka meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tujuan kita diciptakan, bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Saudara-saudaraku semua, tidak mudah untuk menjadi sempurna dan tidak perlu sempurna untuk kita menjadi orang baik. Mulai dari ketidaksempurnaan kita, pelan-pelan. Jika hari ini masih banyak perbuatan dosa yang kita lakukan, tidak boleh menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah. Bangun diri kita. Kita yang belum bisa baca Quran tidak sama sekali menjadi penghalang untuk ketemu dengan Allah. Bayangkan demi umatnya, sebagai penghujung, puncak ibadah itu bertemu dengan Allah. Benar? Siapa yang pernah bertemu dengan Allah? Orang itu beribadah, Pak. Puncaknya itu ketika kembali ke alam kubur ingin berjumpa dengan Allah. Kenapa orang mau masuk surga? Karena ingin berjumpa dengan Allah. Tapi hebatnya Nabi kita, Rasulullah, sebelum beliau wafat sudah bertemu dengan Allah melalui peristiwa Mi'raj. Mengapa ia rela turun kembali ke bumi? Karena demi kita-kita. Kurang apa lagi Allah beri petunjuk Al-Quran, kurang apa lagi Rasulullah SAW turun lagi ke alam dunia, ke alam bumi ini, memberi kita petunjuk, sehingga tidak salahlah kalau Habib Quraisy Shihab mengatakan puncak nikmat itu adalah Nabi Muhammad SAW sebagai basyiran wa naziran, sebagai pemberi petunjuk dan pembawa berita gembira, sehingga umat Rasulullah harus selalu bergembira. Harus bergembira menjalani